Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak asisten semua dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Davi Saiful Adlan, biasa dipanggil Davi, dari program studi agronomi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada angkatan 2020. Dan pada praktikum pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini ditempatkan di golongan C3. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas pembuatan video dari acara 2 praktikum pertumbuhan dan perkembangan tanaman golongan C3. Jadi sekarang ini saya berada di daerah Manukan namanya, dari Condong Catur ke utara di Kabupaten Sleman. Jadi acara 2 ini berjudul pengaruh intensitas cahaya dan suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya, dengan tujuan mengetahui pengaruh intensitas cahaya dan suhu sebagai salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman sebagai simulasi efek global warming terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya. Kemudian ini untuk alat dan bahannya. Ini aplikasi yang direkomendasikan, dan output video isinya itu ada ini, mikroklimat, dan varietas dan sebagainya seperti yang terlihat di layar. Seperti ini nampak lokasinya. Jadi di sini ada tanaman cabai yang ternaung. Nih dia ternaung. Dan ada juga tanaman cabai yang tidak ternaung di bagian sana, depan sana. Kondisi mikroklimat yang pertama yaitu suhu. Untuk suhu memakai aplikasi termometer. Di sini suhunya yaitu 28 derajat Celcius dengan kelembapan 76% dan ketinggian 213 meter di atas permukaan laut, dengan kecepatan anginnya 4,3 km per jam. Kemudian untuk intensitas cahaya di tempat yang ternaung yaitu seperti ini, rata-rata 6.700 lux, sekitar segitu. Kemudian kita coba di tempat yang terkena sinar. Di tempat yang terkena sinar bisa mencapai 32.000, tinggi sekali ya kawan. Seperti itu. Kemudian untuk curah hujannya, karena saat ini sedang terik panas, jadi di sini menggunakan aplikasi perkiraan cuaca, presipitasinya 0 mm untuk curah hujannya. Namun perlu diketahui ini untuk saat ini saja ya, karena cuaca sedang panas, terik. Baik, itu untuk poin nomor 1. Kemudian untuk poin nomor 2, varietas selama fase vegetatif, waktu mulai generatif, waktu panen, dan produktivitas. Ini untuk varietasnya cabai rawit ya guys, cabai rawit. Kemudian lama fase vegetatif, generatif. Jadi ini cabai itu bisa mulai dipanen sekitar 3 bulan setelah tanam. Seperti 3 bulan setelah tanam. Produktivitasnya bagus. Kemarin hasil dari wawancara, produktivitasnya itu cabai ini menghasilkan sekitar 1 kg per pohon kalau sedang bagus. Namun kalau hasilnya sedang kurang bagus, bisa saja kurang dari segitu. Kemudian untuk poin nomor 3, morfologi batang, daun, bunga, dan buah. Untuk batangnya, ini di tanaman cabai yang ternaung, tadi saya ukur sudah pakai penggaris, didapatkan sekitar 50 cm yang ini, tanaman cabai ternaung. Namun di dekatnya juga ada tanaman cabai ternaung yang tingginya mencapai sekitar 70 cm.
Untuk tanaman yang tidak ternaung di sebelah sana, tadi sudah saya ukur rata-rata lebih tinggi dibanding dengan tanaman yang ternaung. Sekitar 80 ke atas lah. Untuk daunnya seperti yang kita lihat, ini ada yang mengkerut, ada yang menggulung. Nih, mengkerut. Tapi ada juga yang bagus di sebelah sini. Hal yang sama juga terjadi pada tanaman cabai di tempat yang tidak ternaung. Kemudian untuk bunganya seperti ini, ya terbilang bagus, terbilang cukup bagus ya untuk bunga cabai. Kemudian seperti ini, ya kondisi bunganya seperti itu, tergolong bagus. Kemudian untuk buahnya, alhamdulillah segar-segar buahnya, ya cukup besar lah untuk ukuran cabai. Di tempat yang ternaung buahnya bagus. Di tempat ternaung buahnya bagus, di tempat yang tidak ternaung juga bagus buahnya. Buahnya bagus, tumbuhnya juga cukup banyak. Baik, kita lihat sedikit. Tuh, bagus-bagus buahnya. Ada juga yang sudah berwarna merah. Jadi di sini bisa kita bandingkan pertumbuhan tanaman cabai di tempat yang ternaung dengan di tempat yang tidak ternaung di sebelah sana. Setelah saya lihat-lihat, ternyata pertumbuhannya lebih bagus di tempat yang tidak ternaung, atau dengan kata lain terkena sinar matahari langsung. Tadi saya sudah lihat ke bagian yang tidak ternaung, pertumbuhannya lebih bagus, daunnya lebih bagus, dan buahnya juga rata-rata lebih bagus. Seperti itu. Itu untuk poin nomor 4 tadi ya. Oke. Kemudian untuk poin yang catatan ini, tingginya tadi sudah, warna ukuran daun bagus, warnanya hijau-hijau seperti yang kita lihat tadi. Dan ukurannya juga terbilang normal. Dan juga tanaman cabai di sini usianya sama, ditanam pada waktu yang bersamaan. Kemudian untuk format video, oke, nanti saya laksanakan. Berikutnya yaitu bagian wawancara. Ini ada pertanyaan minimal yang ditanyakan saat wawancara. Untuk wawancara, kebetulan kemarin bapak petaninya itu tidak berkenan apabila direkam. Jadi saya waktu itu wawancara, kemudian saya catat sendiri, namun tidak boleh direkam. Nama petaninya yaitu Bapak Sutrisno, warga daerah sini, daerah Manukan. Oleh karena tidak boleh direkam, maka saya kemarin catat dan saya masih ingat jawabannya. Untuk poin nomor 1, apakah ditanam langsung tergantung musim atau tidak? Sebenarnya bisa di kedua musim, kemarau maupun hujan, namun lebih baik jika ditanam di musim kemarau, karena tanaman cabai itu tidak memerlukan air yang begitu banyak. Justru kalau kebanyakan air malah jadi layu, malah jadi busuk. Seperti itu kata Pak Petani Sutrisno. Kemudian poin nomor 2 sudah terjawab. Poin nomor 3, umur berapa tanaman mulai berbunga dan panen? Untuk panennya itu dari HST, hari setelah tanam itu 3 bulan, sekitar 90 hari itu sudah bisa dipanen. Kemudian untuk poin nomor 4, berapa hasil panen yang didapatkan? Beliau bilang kalau hasilnya bagus, satu tumbuhan yang siap panen itu bisa menghasilkan
1 kilo cabai. Kemudian untuk poin nomor 5 tidak dijawab oleh beliau dan saya tidak menangkap jawaban tentang poin tersebut. Kemudian untuk poin nomor 6, apa saja hama dan penyakit dominan yang sering ditemui? Kalau di cabai ini biasanya daunnya kayak bukan. Beliau bilang itu lalat buah, semacam lalat buah seperti itu untuk hamanya, dan penyakitnya itu yang tadi, yang daunnya jadi keriput-keriput gitu. Kemudian apakah ada kendala cuaca? Poin nomor 7. Kendala cuacanya itu kalau hujan deras, nanti jadi kebanyakan air, kemudian bisa tercekam tumbuhannya, tumbuhan cabainya. Jadi kebanyakan air bisa layu dan bisa saja gagal panen. Itu terkait juga untuk jawaban nomor 8. Gagal panen bisa saja karena hama yang banyak, lalat buah, semacam lalat buah, atau hujan yang terlalu deras. Untuk irigasinya ini di sebelah sana ada kali kecil, namun sering juga ini dilakukan penyiraman secara manual setiap pagi dan sore. Berhubungan dengan nomor 10, penyiramannya pagi sore. Cukup pagi dan sore karena tanaman cabai tidak terlalu membutuhkan banyak air, jadi secukupnya saja. Untuk nomor 11, pengendalian gulma ini dilakukan dengan mulsa pelapis plastik, sehingga gulma tidak mudah tumbuh di sekitar tanaman cabai. Kalaupun tumbuh, nanti juga bisa dicabutin. Untuk poin nomor 12, bagaimana morfologi batang, daun, bunga, dan buah terhadap tiap fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Ya, seperti yang sejauh yang saya lihat bagus, batangnya oke, kuat, daunnya bagus berwarna hijau walaupun ada yang terkena hama atau penyakit sebagian jadi mengkeriput. Untuk bunganya bagus, tampak cantik, dan buahnya juga bagus, mulus-mulus, dan ukurannya juga pantas, memenuhi standar. Thank you. Ya, jadi seperti itu tugas video dari saya, Davi. Seperti yang saya bilang tadi, Bapak petani Pak Sutrisno tidak berkenan untuk direkam. Oleh karena itu saya mohon maaf tidak bisa memasukkan beliau ke dalam video ini. Namun demikian saya juga menjawab pertanyaan wawancara sesuai dengan jawaban dari Bapak petani tersebut, Pak Sutrisno. Baik, sekian dari saya selaku praktikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman golongan C3. Saya Davi izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.